Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami kembali dapat menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami dapat kembali merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, siapa yang di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya berbeban berat dan mengalami kesulitan dalam kehidupan kita? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kesulitan, saudara. Baik dari yang kecil sampai dengan yang dewasa, maupun yang kaya maupun yang miskin, saudara. Pernah mengalami yang namanya berbeban berat dan kesulitan dalam hidup ini. Apakah itu mengenai pekerjaan, apakah itu mengenai keluarga, apakah itu mengenai kesehatan kita, apakah itu pergumulan yang lain, saudara. Kita mengalami yang namanya beban berat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ketika kita mengalami pergumulan yang penuh dengan beban berat, kesulitan, penderitaan, kepada siapakah yang menjadi sandaran kita? Kepada siapakah kita datang untuk minta tolong? Saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang mana dia mengalami kelemahan, kelesuhan di dalam hidup dia. Dan di tengah-tengah kelemahan dan kelesuhan yang dia alami, saudara, dia tetap punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Siapakah dia, saudara? Dia adalah Daud. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Mazmur 61 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Doa mohon perlindungan untuk pemimpin Daud dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang menjulang tinggi di atasku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung di bawah naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah menganugerahi aku warisan bersama mereka yang takut akan namamu. Amin. Saudara yang terkasih dari Yesus Kristus, Daud menyerukan seruan hatinya yang mengalami lemah dan lesu. Mengapa Daud mengalami lemah dan lesu, saudara? Saudara, beberapa orang ahli teolog sepakat bahwa apa yang dialami Daud ketika dia mengalami kelemahan dan kelesuhan sebagai seorang raja yang menduduki kedudukan yang seharusnya dia menikmati begitu banyaknya fasilitas sebagai seorang raja, tetapi dia tetap memiliki pergumulan yang beban berat. Apa itu, saudara? Saudara, Daud menuliskan ini karena dia mengalami tekanan dari anaknya yang bernama Absalom. Absalom mengejar ayahnya untuk menangkap dan membunuh ayahnya, saudara, karena ketidakpuasan yang dialami oleh Absalom. Saudara, dalam hal inilah hati seorang ayah. Siapa yang tidak mengalami penderitaan, saudara? Begitu teganya kah seorang anak ingin menangkap ayahnya, saudara? Ketika kita membaca di beberapa media sosial, saudara, seorang anak memukul ibunya hanya oleh karena ibunya menyuruh, meminta dia menyapu ruangan. Netizen pada saat itu langsung menghujat banyak perkataan yang menjatuhkan sang anak yang telah memukul
ibunya karena diminta untuk membersihkan rumah. Saudara, hanya membersihkan rumah. Diminta hanya membersihkan rumah, anak ini memukul dan kita begitu emosi melihatnya, saudara. Apalagi keadaan Daud pada saat itu. Seorang ayah kandung yang telah membesarkannya sampai dia dewasa dan akhirnya akan mengejar dia. Hati ayah mana yang akhirnya tidak berbeban berat melihat kondisi anak ini. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Daud tidak meratapi nasibnya. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di sana Daud mengatakan apa? Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lesu, lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang menjulang tinggi di atasku. Daud dengan kesungguhan hati sampai menekankan 2 kali, aku berseru kepada Engkau ya Tuhan. Karena hatiku lemah dan lesu. Dan ketika Daud berseru kepada Tuhan karena dia mempunyai satu keyakinan, hanya kepada Tuhanlah yang sanggup menolong hidupnya. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong dia. Dan Daud memberikan satu gambaran, saudara, tentang siapa Tuhan yang dia minta pertolongan itu, saudara. Dia gambarkan tentang apa, saudara? Dia menggambarkan tentang Allah itu adalah gunung batu yang teguh menjulang tinggi jauh di atas Daud. Artinya ada tempat yang dimana Daud bisa bersandar di sana. Dan bukan hanya sekedar dia mengetahui, memberikan gambaran tentang Tuhan, tetapi dia mengimani. Dia katakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat bagi terhadap musuhku. Sungguh engkau ya Allah yang telah mendengar nasarku. Ini adalah satu dorongan dari Daud. Sehingga apapun yang dia alami, dia tetap datang kepada Tuhan. Karena Daud sendiri telah mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam pergumulan yang dihadapi Daud tetap meminta agar Tuhan mengingat dia dan memberikan dia umur yang panjang. Dan Daud tetap mau meminta kepada Allah untuk dia tetap dapat memasyurkan, memuji-muji Tuhan sebagai ungkapan syukurnya. Itu yang dia catat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9, saudara. Bagaimana keadaan saya dan saudara? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daud, saudara? Yang dapat kita pelajari dari kisah Daud bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan. Dan dalam penderitaan yang kita alami, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi penderitaan, beban berat yang kita alami seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi untuk kita datang bersandar kepada Tuhan, untuk kita datang meminta pertolongan, untuk kita datang berseru kepada Dia. Dan dalam penderitaan yang kita alami, saudara, Allah lebih dekat lagi dengan saya dan saudara. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah memberikan kita kelegaan. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai gunung batu tempat perlindungan kita, tapi Dia menjanjikan kepada saya dan saudara untuk memberikan kelegaan bagi jiwa kita yang hancur, bagi jiwa kita yang merana, bagi jiwa kita yang beban berat. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Serukanlah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Apapun itu kondisi yang kita alami. Saya akan menutup khotbah saya pada hari ini dengan sebuah kisah nyata
dan di mana saya melihat sendiri mulai pelayanan pastoral. Pada masa itu, saya diajak oleh seorang jemaat untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit kanker stadium akhir, saudara. Dia sudah berobat ke Malaysia dan dokter Malaysia sudah harus mengatakan pulang dan tunggu waktunya saja. Berikan yang terbaik, saudara. Dan ketika kami datang di rumahnya, dia tidur di tempat tidur medis, saudara, dengan infus yang terpasang, perut yang besar, saudara, dan badannya semakin kurus krempeng, saudara. Jemaat punya teman ini, saudara, adalah orang yang belum percaya. Dan ketika kami hadir pada saat itu, kami menaikkan pujian, penyembahan, kami menceritakan tentang kasih Kristus yang mengasihi dia, yang peduli dengan kesehatan dia, saudara. Dan dia merasa tenang jiwanya. Kami pulang, saudara. Berapa waktu kemudian jemaat itu mengatakan kembali, "Cuan tahu, mari datang. Doakan teman saya lagi." Dia merasa damai. Dia merasa tenang ketika mendengar lagu pujian, penyembahan. Ketika dia tenang, ketika didoakan. Kami datang, saudara. Dan kami doakan. Dan tidak lama kemudian, saudara, kami tantang dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya, dia dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Di dalam ketenangan jiwanya, di dalam kesakitan yang dia alami, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah dia dan memberikan kelegaan dalam hidupnya. Dan setelah itu, dia meninggal, saudara. Adakah dia gunung batu yang tinggi itu, yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia, yang menjadi sandaran kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini dalam pergumulan mereka, Engkau tilik hati mereka, Tuhan. Engkau tetap memberikan pengharapan yang teguh, agar mereka tetap kuat dalam Engkau dan mengalami kasih setia dan anugerah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.